Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risalai Valentina Yoga Ananda, NIM 2100279. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi perkuliahan kita, yaitu yang pertama tentang membentuk citra lembaga. Kalian Inggris Dictionary yang diciptakan oleh Sanda Oliver 2006. Istilah citra adalah gambaran tentang sikap mental, tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi atau sebuah kepribadian personality yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar atau publik, baik publik internal maupun eksternal. Istilah citra lahir dalam 3 konsep. Yang pertama yaitu ada penilaian, yang kedua tentang anggapan atau pendapat, yang ketiga gambaran tentang sesuatu. Istilah image atau citra bisa dianggap sebagai picture of mind, akan menjadi cerminan dalam pikiran orang lain, akan menjadi gambaran pantulan kerja. Public relations atau picture punya tugas yang sangat berat untuk menciptakan atau memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaan atau lembaga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa citra adalah penilaian, gambaran, dan sebuah anggapan atau pendapat atau pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang telah kita berikan. Kinerja dari picture-nya organisasi adalah berbagai kondisi, berbagai penilaian publik, itu menjadi data utama untuk ditarik ke lembaga bagaimana memperbaiki mutu dan kualitas itu bisa dilemparkan kembali bahwa ternyata lembaga tidak seburuk itu. Baiklah, itulah beberapa pengertian dari citra perusahaan. Sekarang kita masuk kepada komponen-komponen citra atau image. Yang pertama realitas, yaitu empire sesuatu yang nyata, data yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat. Yang kedua yaitu sesuatu yang ideal. Sesuatu yang ideal yang kita capai adalah sesuai harapan dari industri. Itulah beberapa komponen-komponen citra. Selanjutnya, aspek-aspek citra. Pertama, persepsi. Hasil pengamatan, pandangan itu muncul akibat persepsi lingkungannya, yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan di mana individu memberikan makna kepada seseorang terhadap lembaga atau terhadap individu lain akibat rangsangan mengenai stimulus yang muncul. Yang kedua, wawasan atau pengetahuan yang berhubungan dengan daya nalar seseorang, publik, masyarakat, serta orang tersebut yang memberikan persepsi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi jelas. Yang ketiga, motivasi. Citra juga terbentuk akibat motivasi setiap orang. Motivasi seseorang menilai atau mempersepsikan sesuatu yang tergantung motivasi yang muncul dari mereka. Karena motivasi setiap orang tidak pernah sama. Selanjutnya, sikap. Yang dimaksud dengan sikap yaitu adanya kecenderungan bertindak, berpersepsi atau berpikir dan merasakan banyak hal dalam banyak objek, ide atau situasi atau nilai tertentu terhadap suatu hal, terhadap orang, lembaga atau perusahaannya. Itulah beberapa aspek dari citra. Baiklah, dari apa yang telah kita sampaikan tadi yaitu tentang citra, pasti ada timbul pertanyaan seperti ketika citra baik sudah terbentuk, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan atau citra yang sudah ada? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan citra agar tetap menjadi sebuah nama yang baik, sesuatu instansi yang dikenal oleh orang-orang instansi yang baik, yang mempunyai penilaian yang baik di mata masyarakat. Yang pertama yaitu merubah penampilan.
Yang dimaksud dengan merubah penampilan yaitu apabila kita citra dari perusahaan atau citra diri kita sendiri sudah baik, maka kita harus memperbaiki penampilan kita. Kita harus menjadi seseorang yang dinilai bagus di mata masyarakat atau seinstansi yang kita duduki sekarang ini harus terlihat baik di depan masyarakat. Contohnya seperti kita kuliah di Universitas Negeri Padang, kita akan membawa nama Universitas Negeri Padang. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus menjaga nama baik dari universitas kita tersebut. Karena orang akan memandang kita sebagai instansi yang kita bawa tersebut. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan banyak orang. Berkomunikasilah dengan publik yang sebaik mungkin. Untuk lembaga publiknya berarti ada eksternal dan internal, baik publik secara eksternal ataupun internal. Kita sebagai orang yang memegang nama baik instansi tersebut, maka kita harus berkomunikasi dengan baik kepada publik dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menjaga reputasi. Reputasi yang sudah terbentuk harus dijaga sedemikian rupa. Nama baik perusahaan atau instansi, bahkan nama baik kita sendiri harus kita jaga. Karena apa yang kita tampilkan, apa yang kita sikap, seperti apa yang kita bawakan, itulah yang akan dinilai oleh seseorang, apakah citra kita baik atau tidak. Baiklah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga nama baik citra. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis citra, yaitu adapun 6 bagian citra. Yang pertama, jenis citra. Yang pertama, mirror image, yaitu kesan yang diyakini oleh perusahaan-perusahaan, para pimpinan terhadap organisasinya secara sepihak tanpa mengecualikan kesan dari luar, mengajukan kesan dari luar. Yang kedua, current image atau citra kini, yaitu kesan yang diperoleh orang lain tentang perusahaan atau organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan picture-nya. Yang ketiga yaitu citra keinginan atau wish image. Kesan yang memang diharapkan terjadi oleh perusahaan atau seperti apa yang diinginkan dan dicapai oleh pihak manajemen tersebut atau lembaga atau perusahaan. Yang keempat yaitu citra perusahaan atau corporate image, yaitu kesan yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya sehingga bisa diterima oleh publiknya. Adapun yang kelima yaitu citra serbaneka atau multiple image, yaitu kesan yang berkaitan dengan segala aspek untuk lebih mengenalkan conference terhadap identitas perusahaan. Yang terakhir yaitu citra penampilan atau performance image, yaitu kesan yang ditunjukkan kepada subjeknya bagaimana kinerja atau penampilan dari performance image para profesional perusahaan atau organisasi yang serba menyenangkan dan selalu baik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita ambil kesimpulannya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.